Halo bro, apa kabar nih? Setelah kemarin kita jalan-jalan ke wilayah Balkan dari beberapa episode sebelumnya juga kita kan ke Eropa ya. Semoga perjalanan kemarin ke Balkan bisa mendapatkan informasi buat kalian, termasuk dari sejarahnya, kemudian sepak bolanya bagaimana sih di Balkan itu. Nah, sekarang kita mau balik lagi sekarang ke UK. Kalau misalnya kalian pernah ngeliat cerita atau Prungpedia edisi UK, kalian bisa klik aja deskripsi di bawah ini. Nanti ada lumayan di sana lebih rincinya. Karena sekarang kita mau coba jalan-jalan lagi ke UK, tepatnya sih di kota London. Kenapa di kota London? Karena demi atau kita akan menyambut salah satu band yang akan manggung rencananya di Indonesia di tahun 2023, yaitu Cockney Rejects yang berasal dari kota London ini gitu. Nah, jadi apa aja sih yang ada di London itu terkait dengan termasuk keantikannya, kemudian kebesarannya, atau juga keunikan-keunikan lainnya lah di kota London. Dan juga nggak lupa juga terkait cerita tentang sepak bola apa aja yang ada di London sana. Sekarang kita ekspor ya ke wilayah kota London. Oke, kita bicara pertama ke letak geografis dari kota London sendiri. Nah, kota London ini berada di selatan Pulau Britania atau di negara Inggris ya tepatnya. Letaknya sendiri ada di wilayah tenggaranya di Pulau Inggris. Kemudian yang khasnya, kota ini dilintasi oleh Sungai Thames namanya. Sungai Thames itu melintasi dari wilayah barat sampai wilayah timur kota London itu sendiri gitu. Lalu untuk si batas-batasnya apa aja sih yang ada di London ini? Nah, sebelumnya saya mau nerangin dulu nih, apa sih perbedaan antara London dengan si Greater London atau London Raya gitu ya. Karena City of London itu berada di tengah-tengah dari Greater London itu sendiri gitu. Itu perbedaannya City of London dengan si Greater London gitu. Nah, untuk batas-batasnya dari si Greater London sendiri itu di wilayah utara ada namanya borough atau wilayah atau region dari Essex. Utara itu ada Essex dan Hertfordshire. Kemudian di wilayah timur itu ada Essex dan Kent. Kemudian di wilayah selatannya itu berbatasan dengan Kent dan Surrey. Kemudian di wilayah barat itu ada wilayah Berkshire dengan Buckinghamshire. Pasti tahu ya masalah Buckingham. Kemudian kita langsung berangkat mungkin ke sejarah, sejarahnya kenapa sih London itu ada dan perkembangannya dari mulai berdiri sampai terakhir atau kabar terakhirnya di London itu sendiri. Berangkat ke era Romawi di mana London itu didirikan. Nah, pemukiman besar pertama yang didirikan oleh si bangsa-bangsa Romawi yang berangkat dari Eropa daratan menuju London itu didirikan satu settlement yang bernama Londonium. Nah, di mana Londonium ini berdiri setelah adanya penyerangan invasi mereka dari wilayah Eropa daratan menuju London pada tahun 43 Masehi atau ya awal-awal milenium lah gitu. Di 43 Masehi dan berlokasi di sedikit sebelah utara dari Sungai Thames atau berada di tengah-tengah lah ya, atau di jantungnya si Thames, Sungai Thames gitu. Lalu pemukiman ini berlangsung sampai sekitar tahun 61 Masehi, di mana ada suku Iceni, itu suku Celt ya, suku Celt yang mendiami wilayah Pulauan Britania dan dipimpin oleh ratu yang terkenal itu Ratu Boudica. Ratu Boudica ini menyerbu dan menguasai wilayah Londonium dan berhasil membakar lah atau misalnya membumi hanguskan kota London. Tapi ya dibangun lagi lah untuk menjadi kota baru yang dikuasai oleh orang-orang Iceni gitu. Lalu Londonium ini setelah berkembang dan menjadi makmur dan menggantikan Colchester atau kota Colchester itu ada di wilayah lainnya di wilayah Inggris dan menggantikan ibu kotanya dari ibu kota Romawi atau ibu kota Provinsi Britannica di bawah kerajaan Romawi. Itu dulu ada namanya Provinsi Britania, itu ibu kota sebelumnya itu merupakan Colchester dan selanjutnya Londonium menjadi ibu kota dari Provinsi Britannica di bawah kekuasaan Romawi gitu. Lalu pada puncaknya di abad kedua, kota Londonium ini mencapai jumlah populasinya sekitar 60.000 orang gitu. Itu di zaman Londonium di era Romawi gitu. Lalu masuk ke era Anglo-Saxons dan era Viking. Nah, di mana di London ini tidak lagi menjadi ibu kota dan Londonium secara efektif ditinggalkan oleh bangsa-bangsa Anglo-Saxon dan bukan pindah ya, hanya ditinggalkan saja sehingga nanti di sekitar tahun 500 pemukiman Anglo-Saxon ini masuk lagi ke Londonium dan menjadikan nama Londonium itu menjadi Londonwic. Nah, Londonwic ini terkenal sebagai Londonium berdasarkan cerita atau kisah dari orang-orang Anglo-Saxon yang menempati wilayah Londonium yang telah ditinggalkan oleh Romawi gitu. Lalu setelah orang Anglo-Saxon itu berada di Londonium dan menyebutnya dengan Londonwic, mereka berkembang ke arah barat
dan semakin besar wilayah Londonwic itu. Nah, di sekitar tahun 680 si London ini menjadi kota pelabuhan utama orang-orang Anglo-Saxon. Nah, berangkat lagi 200 tahun kemudian di tahun 820 hadirnya serangan dari bangsa Viking yang berasal dari timur Kepulauan Britania. Mereka dengan konsepnya dia attack and raid lah gitu ya, menyerang kemudian membumi hanguskan kota-kota yang ada di pesisir-pesisir pantai dan sampai juga di wilayah Londonium. Nah, kemudian bangsa Viking menguasai hampir sebagian dari UK dan menerapkan sistem Danelaw atau hukum Denmark lah, hukum-hukum orang-orang Den yang menjadikan satu UK atau beberapa bagian UK ini harus tunduk kepada orang-orang Viking gitu. Nah, kemudian setelah era Viking ini kemudian ada juga karena adanya Battle of apa ya, kalau salah Battle of Hastings atau Battle apa itu, kemudian Anglo-Saxon sendiri menguasai kembali si London dan King Alfred di sini mendirikan kembali si Londonium pada tahun 886. Nah, itu era dari si Anglo-Saxon dan Viking era gitu. Lalu maju ke abad pertengahannya, setelah pertempuran Hastings atau Battle of Hastings antara William ini Duke of Normandy, itu ada ceritanya sebelumnya di Prungpedia edisi UK gitu. Itu Duke of Normandy, mereka diangkat sebagai Raja Inggris di Westminster Abbey. Westminster Abbey ini sebuah gereja yang ada di wilayah baratnya kota London lah. Ini terkenal karena memang tempat berdirinya si kegerejaan dari UK itu ada di Westminster Abbey gitu. Lalu King William juga membangun Tower of London di mana banyak menara-menara serupa di Inggris. Ini tujuannya untuk apa sih? Untuk mengintimidasi rakyat Inggris bahwa mereka harus tunduk dan patuh kepada William of Normandy gitu, sebagai Raja Inggris ya jelasnya. Kemudian di abad 12 lembaga-lembaga pemerintahan pusat itu mulai berdiri di sekitar London, di kota-kota penyangganya lah ya, untuk mengatur administrasi dari kerajaan Inggris pada waktu itu ya. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, di Westminster sendiri itu menjadi ibaratnya sebagai ibu kota pemerintahannya lah ya di wilayah London itu, sehingga tetangga-tetangganya itu yang disebut London City itu menjadi kota terbesar Inggris karena selain di situ ada pusat perdagangan, kemudian pusat administrasi, di situ ada pusat pemerintahannya juga, sehingga London dengan sendirinya berkembang menjadi kota besarnya sendiri sebelum tahun 1000 gitu ya, abad 12, sehingga London di situ berkembang sebagai kota yang mandiri. Kemudian populasinya juga menyentuh hampir sekitar 18.000 di tahun 1100 dan di tahun 1300 itu membludak sampai 100.000 penduduk di wilayah London klasik tersebut gitu. Lalu di era Tudor, periode Tudor ini kalau kembali lagi ke histori tentang UK itu di mana penyatuan Inggris dan menjadikan London juga sebagai ibu kotanya juga ya, ibu kota kerajaan gitu, menghasilkan pergeseran ya kalau dari segi agama itu Protestan lah, lebih ke Protestanisme karena mereka bermusuhan lah dengan Katolik dari Roma gitu. Kemudian sebagian besar properti London yang dulunya dikuasai oleh gereja mulai diprivatisasi atau diambil alih oleh orang-orang sekuler. Maka di situ juga terjadi percepatan perdagangan, kemudian bisnis-bisnis di kota-kota London juga semakin berkembang akibat Protestanisme dari kerajaan Inggris di era Tudor gitu. Kemudian tahun 1637 di mana pemerintahan Charles I juga berusaha mereformasi administrasi di wilayah London, dan kota-kota London ini memperluas jurisdiksi dan administrasinya di sekitar kota-kota London pada waktu itu gitu. Kemudian terjadi juga perang saudara Inggris pada tahun 1642 sampai 1651 di mana mayoritas warga-warga London itu malah mendukung dari si kubu parlementer karena perang sipil Inggris itu perseteruan antara kaum parlementer dan kaum royalis dari kerajaan di Inggris pada zaman itu. Kemudian kota-kota Inggris juga dibatasi atau menjadi jadi kota-kota yang banyak tower atau banyak benteng gitu ya, banyak benteng, dan terkenal juga beberapa garis-garis benteng tersebut dikenal sebagai communication line. Nah, itu untuk menghalau serangan-serangan lah dari pihak-pihak yang tidak ingin si kota London atau kerajaan Inggris ini ada gitu. Lalu berlanjut ke era modern di mana dimulainya revolusi industri di Inggris tahun sekitar 1800-an lah ya, 1800-an di era Victoria, di era pemerintahan Queen Victoria pada tahun 18. Itu era kolonialisme dan juga lah yang dilakukan oleh UK terhadap beberapa bagian dunia gitu. Dan akibat revolusi industri ini juga urbanisasi ya, perpindahan orang-orang dari desa menuju kota, khususnya kota London itu semakin banyak. Nah, sehingga menyebabkan kota London sendiri diisi oleh beberapa imigran atau transmigran atau kaum-kaum urban yang di luar London itu menjadi bermukim di wilayah London yang semakin meninggikan populasi yang ada di London saat itu.
Lalu pada zaman Victoria ini juga dibentuknya Ventry System atau sistem pembagi-bagian distrik berdasarkan wilayah-wilayah sejarah gitu ya, atau berdasarkan wilayah-wilayah kekuasaan dari penguasa-penguasa sebelumnya. Lalu terbit juga Metropolis Management Act. Kemudian ada Act itu semacam semacam undang-undang lah ya, undang-undang pembentukan manajemen metropolis masing-masing distrik, dan juga ada London County Council. Nah, sehingga membentuk county-county atau distrik-distrik lah ya, atau bagian-bagian kecil dari pemerintahan-pemerintahan si London ini menjadi terukur atau jadi rapih lah ya, batas-batasannya, siapa penguasanya, siapa ya pokoknya batas-batas administratifnya itu lebih teratur dan lebih terorganisir, di mana pembentukan county, distrik, borough itu lebih terorganisir dan lebih supervisi langsung oleh Mayor of London atau dari kerajaan Inggris itu sendiri. Oke, lanjut. Pada tahun 1831 sampai 1925 juga London juga dikukuhkan sebagai salah satu kota terbesar di dunia saat itu. Karena yang bisa menyaingi hanya mungkin New York belum begitu besar gitu ya. Ya karena pusat dari segala etik-etik yang ada di dunia juga kan kadang berkumpulnya juga di London sebagai sentra kolonialisme di dunia saat itu. Gitu. Lalu pada tahun 1912 sampai 1914 juga London menjadi salah satu target pengeboman atau target pembakaran pada zaman Perang Dunia ke-1. Kemudian lanjut ke Perang Dunia ke-2 juga kota-kota di Inggris juga mendapat serangan Blitzkrieg-nya dari Jerman ya, oleh pesawat-pesawat Luftwaffe-nya dari Jerman, karena permusuhan beda pihak lah ya antara Jerman dengan pihak Inggris pada Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Lanjut kemudian kalau misalnya maju ke 1960, di mana London juga menjadi pusat budaya di dunia, di mana banyak kultur-kultur masuk ke kota tersebut, lalu menghasilkan beberapa subculture baru di dunia, khususnya dari segi musik, dari segi budaya gitu ya. Era-eranya mungkin musik-musik punk oi gitu kan ada di wilayah Londonnya sendiri, berkembang sendiri gitu kan. Rude boy dari imigran dari Karibia, imigran dari Afrika juga gitu ya. Nah, kemudian membentuk beberapa wilayah-wilayah di London juga menjadi sentra dari kebudayaan yang berkembang tersebut. Taruh misalnya ada di King's Road, kemudian Chelsea, di Piccadilly Circus, dan juga yang terkenal sih mungkin ya Carnaby Street gitu ya, yang ada di London gitu. Lalu kembali ke wilayah administrasi, di tahun 65 juga batas-batas politik London juga agak diperluas, dan tanggapan pertumbuhan wilayah di perkotaan dan beberapa distrik juga membentuk Dewan Greater London. Jadi pembentukan London Raya pada tahun 1965. Nah, ini juga menjadikan titik bahwa London itu terbagi dari 32 plus 1 wilayah kota yang sampai sekarang berdiri dan mengorganisir si borough-boroughnya sendiri. Oke, nah pembentukan Dewan London Raya ini selain untuk memperluas borough-borough yang ada menjadi 32 plus 1, itu juga mengambil beberapa borough yang ada di tetangga-tetangganya London, termasuk beberapa borough yang ada di Essex, di Hertfordshire, di Buckinghamshire, kemudian di Surrey, dan di Kent. Nah, ini ada beberapa borough yang harus diambil menjadi bagian dari si London Raya. Itulah tahun 1965 pembentukan Greater London Council. Gitu. Lalu pada saat ada Troubles, waktu bermusuhan dengan orang-orang Irlandia di Pulau Irlandia juga, London mengalami beberapa kejadian atau beberapa pengeboman lah ya oleh tentara IRA atau Irish Republican Army, dan beberapa tempat atau beberapa wilayah itu mengalami pengeboman oleh tentara IRA tersebut gitu. Untuk ketegangan antar Irlandia dengan UK, dan korbannya adalah kota London. Beberapa titik pernah dibom atau dilakukan teror oleh tentara-tentara IRA gitu. Lalu lanjut ke tahun 2000 atau 2008, majalah Times juga menyebut London bersama dengan New York, kemudian dengan Hong Kong disebut sebagai 3 kota global paling berpengaruh, dan 3 kota global ini sering disingkat dengan Nilon Kong atau NY, New York, London, and Hong Kong. Nah, dari tadi saya kan menyebutkan ada berapa banyak sih borough atau wilayah yang ada di Greater London sendiri. Sekarang saya sebutkan satu persatu ya, mudah-mudahan nanti ada semacam grafis di mana itu wilayahnya di mana, kemudian ada beberapa lambang dari si boroughnya tersebut. Yang pertama ada City of London. Nah, City of London, kemudian ada 2 City of Westminster, 3 Kensington and Chelsea, kemudian Kingston upon Thames, Greenwich, Lambeth, Southwark, Tower Hamlets, Hackney, Islington, Camden, Brent, Ealing, Hounslow,
Richmond upon Thames, Hammersmith and Fulham, Merton, Sutton, Croydon, Bromley, Lewisham, Wandsworth, Bexley, Havering, Barking and Dagenham, Redbridge, Newham, Waltham Forest, Haringey, Enfield, Barnet, Harrow, dan Hillingdon. Nah, itu 32 plus 1. Kenapa 32 plus 1? Karena 32 borough plus 1 City of London. Nah, City of London ini disebutnya sebagai apa ya? Lebih ke distrik pengurusnya atau distrik khusus lah, khusus untuk penyebutan si London itu sendiri dari si Greater London. Jadi kalau misalnya berbicara tentang London, London mana dulu? Apakah termasuk dari London Raya atau si City of Londonnya sendiri? Karena City of Londonnya sendiri merupakan pusat dari finansial dan bisnis di Greater London gitu. Oke, untuk luas wilayah si Greater London sendiri itu sekitar 1.570 km persegi ya. Kemudian penyebutan untuk orang-orang London itu disebutnya sebagai The Londoners. Nah, orang-orang Londoners lah, orang-orang yang berdiam di London itu sebutnya orang-orang Londoner. Lalu untuk si komposisi penduduk, nah untuk berdasarkan sensus terakhir itu di tahun 2018 nggak salah, 2018 itu ada sekitar 9 juta orang atau 9 juta penduduk yang menempati Greater London, dimana dari si ini memang unik ya, memang si bertemunya beberapa background manusia di sana, dimana dari 9 juta tersebut penduduk yang lahir dan memang besar di London sendiri itu terdiri dari 5,9 juta atau hampir 6 juta lah ya, sehingga komposisi terakhirnya 3 juta itu orang London yang lahir bukan di UK, bahkan bukan di UK gitu ya. Termasuk itu mungkin ada para imigran atau mungkin juga pedagang yang datang ke situ dan menjadi warga dari London. Nah, kalau terus komposisinya itu banyak yang berdasarkan negaranya ya. Orang-orang India itu sekitar 350 ribuan, lalu orang Nigeria sekitar 135 ribu, orang Italia 118, orang Polandia 116, dan orang Bangladesh 114, orang Pakistan 111 ribu, orang Romania 106 ribu, orang Irlandia 99 ribu, orang USA 85 ribu, dan orang Prancis 80 ribu. Nah, kalau dari komposisi ini kan terlihat ya ada beberapa orang yang memang lahir dan besar bukan dari si London sendiri, itu banyaknya dari Afrika atau dari Asia Selatan, di mana ada India dan Pakistan dan Bangladesh gitu. Oke, nah kalau untuk dari segi perbandingan populasi sendiri ya, antara si regional Greater London dengan pesaingnya sendiri yang kurang lebih sama besarnya gitu ya, itu ada di Greater Manchester dan si West Midlands, di mana Greater Manchester itu hanya memiliki populasi sebesar 2,5 juta, dan West Midlands yang beribu kota di Birmingham itu sekitar 2,5 juta jiwa juga, sekitar 5 juta lah ya, karena kalau dikalikan 2 juga antara si Greater Manchester dengan West Midland itu masih kurang lebih sama dengan jumlah populasi di Greater London gitu. Jadi lumayan jomplang kan dimana si konsentrasi penduduk yang ada di UK ini gitu. Oke, lanjut ke agama-agama apa aja sih yang ada di wilayah London ini. Pertama, berdasarkan survei juga ini, saya ngambil data dari survei di internet ya, dimana hampir 48,4%-nya ini mendedikasikan sebagai seorang Kristiani. Nah, orang Kristiani ini bisa dikategorikan sebagai Katolik atau Protestan ataupun Anglikan berdasarkan sensus yang didapat ini. Kemudian 21%-nya itu mengaku tidak memiliki agama atau mungkin ateis. Lalu Muslim sendiri atau Islam berada di 12,4%. Lalu yang tidak menyatakan bahwa saya beragama atau enggak itu ya, dia tidak menentukan pilihan apakah beragama atau tidak, itu ada di sekitar 8,6%. Lalu orang-orang Hindu atau Hinduism itu ada sekitar 5%. Itu ya pasti didominasi oleh para orang atau imigran atau orang Inggris yang berketurunan India, itu sekitar 5% yang beragama Hindu. Lalu orang-orang Yahudi itu sekitar 1,8%. Untuk agama Sikh sama berdasarkan dari keturunan dari India juga itu sekitar 1,5% maksudnya. Kemudian orang-orang Buddha itu 1%, dan agama-agama lainnya di sekitar 0,6%. Nah, itu komposisi agama yang berada di wilayah London gitu. Lalu yang paling terkenal bukan terkenal ya, agak terkenal di dunia itu jabatan Mayor of London atau Wali Kota London. Nah, Wali Kota London ini sekarang dijabat oleh Sadiq Khan. Nah, Sadiq Khan ini unik karena dia merupakan keturunan dari British Pakistan atau orang Pakistan yang telah berdiam diri dan menjadi warga dari UK. Nah, Sadiq Khan karena ya
dibilang unik karena memang apa ya, mungkin mayoritas di sana kan berkulit putih atau misalnya orang-orang Eropa atau orang-orang UK, dan dipimpin oleh seorang muslim Sadikan yang berkuasa menjadi Mayor of London, menggantikan si Boris Johnson. Boris Johnson juga pernah menjadi Mayor of London, kemudian digantikan oleh Sadikan, dan si Boris Johnson menjadi Perdana Menteri Inggris. Nah, uniknya lagi, si Boris Johnson ini di-impeach atau disuruh diturun dan kemudian digantikan oleh orang Inggris yang berketurunan dari Asia Selatan atau orang India. Nah, Boris Johnson digantikan oleh Rishi Sunak atau Rishi Sunak. Rishi Sunak itu keturunan India lah ya, keturunan India, dan menggantikan Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris gitu. Itu hal unik. Menurut saya hal unik. Karena kalau dilihat sejarahnya atau beberapa sejarah sebelumnya, di mana Boris Johnson ini setelah menjadi Mayor of London, dia menjadi ketua partai dari partai konservatif dan menjadi Perdana Menteri. Nah, mungkin cerita tersebut akan menular ke Sadikan, yang dia juga menjadi bagian dari partai buruh dan katanya menjadi kandidat untuk menjadi kepala atau ketua dari partai buruh. Karena kalau dari sistem politik Inggris, di mana nanti si pemilunya itu dia hanya memainkan dari dua partai yang berkuasa, di mana nanti pemenang dari si pemilu itu dia yang berhak menjadi Perdana Menteri Inggris gitu. Oke, lanjut ke transportasi ya. Alat transportasi apa aja sih yang ada di London? Nah, kalau yang paling terkenal sih mungkin ada 3 ya. Pertama itu ada double decker busnya Inggris, kemudian ada London Underground-nya atau apa, kereta bawah tanah, dan yang ketiganya ya banyaknya si bandara udara yang ada di London gitu. Kita bahas terkait si transportasi yang bernama London Underground, atau orang-orang Inggris tuh sering bicara London Underground ini sebagai the tubes, atau apa ya, tube tuh ya, kapsul gitu ya, karena ya memang keretanya pun seperti tube itu, seperti tabung gitu, makanya disebut tube gitu. Ini beroperasi sejak 10 Januari 1863 atau sekitar 159 tahun ya. 159 tahun beroperasi di wilayah London. Kemudian memiliki 11 jalur dan 272 stasiun yang tersebar di beberapa kota atau beberapa borough di London gitu. Ya, untuk double decker bus pasti udah tahu lah ya, yang berwarna merah dan sering sering diidentikan dengan si London itu sendiri gitu ya, atau bus merah bertingkat 2 lah gitu. Sering jadikan beberapa lirik lagu juga gitu ya. Nah, kemudian untuk si bandaranya sendiri, kota London ini sebagai pemilik atau salah satu pemilik bandar udara terbanyak di dunia gitu ya. Mereka memiliki 6 bandara, di mana 2-nya berada di inside London lah ya. Inside London itu ada Bandara Heathrow dan London City Airport. Lalu keempatnya itu tersebar, itu ada Gatwick, Stansted, Luton, and Southend gitu. Oke, untuk si pertanyaan kuis di episode London ini, saya akan memberikan satu pertanyaan terkait episode kali ini. Pertanyaannya, ada berapakah borough yang ada di London ini? Nah, silakan jawab selengkap mungkin. Kalau misalnya kalian menjawab dengan lengkap, nanti kita bakalan pilih menjadi pemenang di kuis episode kali ini. Silakan menjawab. Lalu ada Thames Iron Works FC atau The West Ham United FC. Ini mewakili dari distrik Newham. Kalau si Thames Iron Works sendiri berdiri tahun 1895, kemudian di 5 tahun kemudian berubah nama menjadi West Ham United tahun 1900.